Tuhan Yesus di hati. Nah, sebelum itu kakak ajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan sukacita, sehingga kami berkumpul bersama di tempat ini untuk belajar bersama. Kiranya Tuhan memberkati agar apa yang kami pelajari ini bisa tertanam di hati kami dan kami mampu melakukannya. Amin. Ya, sebelum kita lanjut, kita menyanyi sebuah lagu dengan judul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus di hati. Pertama-tama kita harus tahu hati kita itu seperti rumah. Nah, kira-kira hati kita seperti yang ada di gambar. Kakak mau tanya dulu, siapa yang akan bersamamu di hatimu? Apakah iblis akan masuk ke hatimu? Jadi, jika iblis di hatimu, maka hatimu akan gelap, tidak ada sukacita. Di hati kita akan diisi dengan iri dan dendam kepada sesama kita. Lihatlah, Tuhan Yesus berdiri di muka pintu. Tok tok tok, Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu. Shalom, apakah kamu mendengar suaraku? Bolehkah aku masuk ke dalam hatimu? Iya, aku mendengarkan suaramu Tuhan Yesus. Silahkan masuk ke dalam hatiku. Baik, jadi kita akan berdoa bersama ya adik-adik. Tuhan Yesus, aku mau Engkau masuk ke dalam hatiku, karena Engkau adalah Raja dan Juru Selamatku. Amin. Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu dan iblis akan pergi. Di hatimu akan diisi dengan sukacita dan Tuhan Yesus bersukacita bersamamu. Rumahmu akan menjadi terang. Tuhan Yesus akan makan bersama denganmu. Hatimu akan penuh dengan damai sejahtera dan jadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita. Kita bisa baca bersama-sama firman Tuhan dalam kitab Wahyu 3 ayat 20 yang berbunyi, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Jadi sekian dari cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah memiliki Tuhan Yesus di hati berarti yang pertama mengimani Yesus sebagai juru selamat, yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia dan bangkit dari kematian untuk memberikan hidup yang kekal. Yang kedua, mengasihi Yesus, memiliki kasih yang mendalam kepada Yesus dan ingin mengikuti ajarannya. Yang ketiga, menyerahkan hidup kepada Yesus, yaitu memilih untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan dan menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita. Berikut, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu seperti berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita memiliki
kehidupan. Yang berikut, kasih dan pengampunan. Tuhan memberikan kasih yang tak bersyarat dan mengampuni dosa-dosa kita. Yang berikut, kehidupan yang bermakna. Tuhan memberikan tujuan dan makna hidup yang sejati. Jadi bagaimana cara memiliki Tuhan Yesus di hati? Caranya yaitu akui bahwa kamu adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Yang berikut, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Yang berikut, bertobat dari dosa-dosa kita dan minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Yang berikut, undang Tuhan Yesus ke dalam hati dan hidup kita. Yang berikut, serahkan kehidupan kepada Tuhan dan ikuti ajarannya.